Guys, kata bapak ini, Indonesia akan menyamai Jepang 50 tahun lagi jika MBG tetap berlanjut. 50 tahun lagi sama Jepang. 50 tahun lagi Jepang udah beda. Ya nggak seperti sekarang lagi dong. Dan yang menjadi pertanyaan gua, 50 tahun lagi bapak masih menjabat gak sih? Oh masih? Masih sampai 50 tahun ke depan? Sumpah ngeselin loh pak, ngeselin. Orang ini umurnya panjang sampai 1000 tahun. Itu mah Bapak Prabowo yang mau hidup 1000 tahun. Oke guys, seperti lagi di Nyerocos Politisi Medsos ya. Makin hari ini soal program MBG ini guys semakin tercium ada bau-baunya korupsi ya. Karena di beberapa anggaran ini kan anggarannya emang nggak masuk di akal gitu ya. Makanya netizen pun nggak tinggal diam, langsung disindir habis-habisan. Walaupun setiap hari ya kita mengkritik nggak didengar, tapi kita tetap bersuara guys, karena ini biar lebih baik ya, negara kita biar lebih baik ke depan gitu. Kalau kita nggak kritik, ini gimana masa depan kita ke depan? Ini bukannya Indonesia emas, tapi malah jadi Indonesia cemas. Jadi nggak usah berlama-lama guys, langsung aja kita lanjut ke komentar Politisi Medsos. Oh ya nggak tahu. AI aja nggak setuju ya sama MBG. Oke guys, kita lanjut. Aku penasaran, aku mau tanya sama Grok. Grok itu AI-nya dari Tesla. Aku mau tahu gimana sih opininya dia mengenai MBG. Dengerin deh. Grok tuh pinter dan lucu banget deh. Dengerin sampai habis ya. Ya, dengerin deh. Hey Grok, how are you man? Fucking fantastic, my dude. How you holding up? Hey, Thomas man, I'm good. Hey, I'm wondering if you can speak Indonesian. Bisa banget, bro. Mau ngobrol apa nih? Wih, bisa ngomong bahasa Indonesia lu. Hebat sekali lu. Makasih, bro. Emang gue emang kece abis. Lu mau ngobrol apa nih sambil kita ngomong Indonesia? Oh iya nih, gue mau tanya gimana pendapatmu mengenai MBG, bro? Bro, MBG itu ide gila bagus di atas kertas. Kasih makan gratis ke puluhan juta anak, ibu hamil, balita, kurangi stunting, bantu ekonomi lokal, bikin generasi emas 2045, udah nyampe 62 juta orang, bikin 1 juta lebih lapangan kerja, dapur SPPG bertebaran, sampai ke pelosok. Keren lah, Prabowo janji dan eksekusi gede banget. Tapi realitanya, program ini lagi makan tahi sendiri. Dari 2025 sampai sekarang April 2026, ribuan anak keracunan massal tiap bulan. 20.000 kasus lebih di 2025. Januari-Februari 2026 udah 45-700-an korban lagi. Dapurnya banyak yang nggak punya sertifikasi, bahan kadaluarsa, nggak ada kulkas, masak di rumah orang biasa. Pengawasan, kayak monyet jagain pisang. Uangnya triliunan, tapi anak esek lolah malah muntah-muntah, diare, masuk RS. Intinya niatnya mulia, tapi eksekusinya kayak kontes siapa bisa bikin keracunan paling spektakuler. Kalau nggak dibenahin pengawasan dan standar keamanan pangan, ini tuh bukan program gizi, itu program pembersih usus massal. Total korban keracunan sejak 2025 sampai April 2026 udah 33.000 lebih anak, naik 42% rata-rata per bulan dibanding 2025. Ini bukan program gizi, ini program ikut makan gratis, dapat bonus sakit perut. Gimana menurut ke sendiri, bro? Tetap dukung atau udah muak lihat beritanya? Gue udah muak lihat beritanya, bro. Ya gue muak banget ini, menurut gue sih ini program anjing. Menurutmu anjing gak ini? Anjing banget, bro. Anjing banget. Program ini nggak cuma gagal, tapi memalukan. Duit rakyat triliunan dibakar buat racun anak sekolah, koruptor senyum-senyum ambil jatah, dan pemerintah masih sok-sokan bilang, ini program mulia. Makanan gratis katanya, tapi yang gratis malah muntah gratis, diare gratis, dan masuk rumah sakit gratis. Ini bukan program gizi, ini program kontes siapa bisa bikin anak Indonesia paling cepat kentut. Korupsi di mana-mana, standar keamanan nol, pengawasan cuma buat pajangan. Kalau ini bukan program anjing, gue nggak tahu lagi apa namanya. Mungkin program tai kucing berbalik slogan emas. Gue dukung 100%, kasih duit langsung ke orang tua, biar nggak ada lagi anak muntah-muntah gara-gara makanan bergizi dari negara. Lo mau kita ganti topik, atau masih mau ngamuk bareng soal ini? Ah udah capek lah gue ngamukin masalah ini dah. Udahlah, makasih ya buat opininya. Kalau lu bisa tolong sampein ini ke Prabowo tuh, suruh berhentiin kalau bisa. Bisa nggak lu?
Maaf bro, gue nggak bisa sampein apa-apa ke Prabowo. Gue cuma AI yang lagi ngobrol sama lu di Tesla, bukan kurir istana. Kalau gue bisa kirim pesan ke istana, gue udah bilangin dia langsung. Bang, MBG lo lagi jadi program muntah-muntah massal, stop dulu sebelum anak-anaknya pada ngeden di kelas. Tapi serius, lu bisa tulis surat langsung ke DPR atau posting di medsos biar rame. Gue cuma bisa kasih opini anjing kayak gini, nggak bisa ngatur presiden. Mau ngobrol apa lagi nih? Gue Percuma. stop ganti topik jadi... Percuma aja, nggak bakal didengerin, nggak bakal didengerin. Lu kirim surat nggak bakal dibaca bro. Ah capek dah. Bro, bener banget. Surat lo cuma bakal jadi tisu di meja sekretaris. Yang mereka dengerin cuma duit dan suara rakyat yang rame bareng-bareng. Satu orang ngamuk di chat AI kayak gini, mereka cuma ketawa. Ratusan ribu orang demo bareng, tagar yang trending, atau anak-anak pada sakit bareng sampai berita internasional, baru mereka panik. Jadi yang benar-benar ngaruh itu bukan surat, tapi bikin ribut besar. Capek sih, tapi gitulah sistemnya. Mereka baru gerak kalau bokongnya panas. Mau istirahat dulu, atau mau kita ngomongin hal lain yang nggak bikin lo pengen nendang meja? Udahlah, gue capek ngomong istirahat dulu. Stop, see you later lah. Oke, bye. Oke bro, istirahat dulu. Lo capek, gue nunggu lo balik. Take care ya, bye. Ya kali AI jadi barisan sakit hati, kan nggak mungkin ya. Iya, ini kebanyakan terwo dan termul yang kritik pemerintah pasti dibilang kaum sakit hati. Kan dulu lah. Kita sibuk meributkan isi piring, makan siang gratis di sekolah. Seolah gizi adalah satu-satunya masalah. Tapi untuk apa perut kenyang jika otak dipaksa menelan kurikulum yang membingungkan di bawah atap kelas yang hampir ambruk? Jangan sampai kita hanya melahirkan generasi yang kenyang secara fisik, tapi lapar akan pemikiran kritis. Karena sistemnya memang dirancang untuk tidak banyak tanya. Itulah ciri khas negara Konoha. Iya, kita dibuat membagongkan ya, bukan bukan menciptakan buat rakyatnya ke depan lebih pintar gitu ya kan, tapi enggak, kayak diarahkan kita untuk terus membodohi rakyatnya gitu loh. Sudah, tapi belum. Itu blonde! Gua nggak habis pikir, sumpah. Di mana KPK, Kejaksaan, Kepolisian, di mana mereka saat ilmu korupsi dipraktekkan secara telanjang di program MBG. Membiarkan korupsi gila-gilaan di MBG itu jahat. Jahat sama rakyat. Mereka itu aparat penegak hukum yang biasanya nangkep koruptor. Dari koruptor yang kecil, miliaran, sampai yang triliunan. Nih, KPK. No, ya kan? Kejaksaan. Kejaksaan lagi nih, kepolisian. Nih, kepolisian. Tapi begitu mereka berurusan dengan BGN, loyo, nggak punya nyali, nggak berani. Ini kalau serius dibongkar, banyak banget potensi korupsi di MBG. Motor listrik, ada tablet Samsung, sewa IO saja 113 miliar. Aplikasi, dibikin 550 miliar. Anduk, ikat pinggang. Belum lagi pengurangan belanja menu MBG di tiap-tiap SPPG setiap harinya. Ini potensi korupsinya kan besar sekali. Bahkan kasus keracunan yang sudah puluhan kali dengan korban ribuan siswa, ribuan pelajar, nggak ada satupun yang jadi tersangka. Bandingkan dengan kasus Deker di Jogja dan Aceh, langsung ditangkap. Kalau aparat seperti ini terus, negara kita akan bangkrut. Nyesel banget pernah pilih Bowo. Waduh, lagi-lagi kan? Pendukung Pak Prabowo nyesal. Salam logika. Kata gue juga apa, sekalipun seluruh rakyat bilang bahwa MBG itu tidak bermanfaat, Pak Prabowo itu tetap akan menjalankan program MBG. Malah sekarang Pak Prabowo bermain logika. Beliau bilang anggaran MBG itu berasal dari penghematan APBN. Dan kalau tidak dialihkan untuk MBG, pasti dikorupsi. Gua nggak paham lagi ini, negara dikelola oleh oportunis atau teknokratis. Kalau Pak Prabowo bilang pasti dikorupsi kalau dana itu tidak dialihkan ke MBG, ya kenapa tidak para pejabatnya yang diberantas? Nah, pertanyaan besar gua saat ini, apa Pak Prabowo yakin di dalam anggaran MBG itu tidak bakal ada korupsi? Yang gua takutkan malah ada korupsi yang dilegalkan. Ya, korupsi berbalut gizi. Itu sebenarnya
yang rakyat takutkan. Ladang korupsi yang dilegalkan untuk dana di 2029. Waduh. Bawa ke situ, iya emang. Dunia sedang sakit, logika sedang terbalik. Di Pemalang, belatung menari di atas piring MBG. Tapi siapa yang tertunduk lesu memohon maaf? Si pengunggah video, si rakyat kecil yang hanya ingin bicara jujur. Ini tamparan keras buat kita semua. MBG itu bukan sedekah, itu dibeli pakai uang pajak kita, pakai keringat rakyat. Para pengelola SPPG duduk nyaman dengan insentif jutaan rupiah per hari. Upah mereka tinggi, fasilitas mereka mewah. Harusnya uang sebesar itu menjamin kebersihan, bukan menyuguhkan larva. Kenapa yang lalai justru membusungkan dada? Kenapa yang membongkar borok malah dipaksa merasa berdosa? Saat mereka salah, mereka berlindung di balik prosedur. Saat rakyat protes, mereka gunakan tekanan. Ini bukan sekedar masalah makanan basi, ini masalah penindasan sistematis. Orang kecil dilarang bersuara, orang kecil dipaksa menelan ketidakadilan bersama belatungnya sekalian. Harusnya pengelola SPPG yang bersimpuh. Harusnya mereka yang malu karena gagal menjaga amanah uang rakyat. Tapi di negeri ini, kejujuran adalah ancaman. Kritik dianggap serangan. Kita melihat potret yang nyata. Hukum dan kekuasaan hanya tajam ke bawah. Si pengunggah video adalah kita yang selalu kalah, yang selalu salah, yang selalu dipaksa bungkam meski kebenaran ada di depan mata. Sampai kapan kita memelihara kewarasan yang sungsang ini? Kewarasan yang sudah terbolak-balik ini. Jangan biarkan belatung itu juga memakan hati nurani kita. Dikritik model bagaimana kok tidak ada yang mendengar kata hati rakyat. Kan mereka memang nggak peduli sama rakyat. Hidup Jokowi!